Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan buku dari Remus Bansal yang berjudul Handbook of Distribusi Generasi dengan subbab teknologi biogas atau biomasa. Next. Kelompok kami berjumlah 5 orang dengan anggota yang pertama Ferry NIM 10, Rafiki NIM 24, dan saya sendiri NIM 34, Hernanda NIM 52, dan Martika NIM 66. Next. Biomasa atau biogas teknologi merupakan teknologi biomasa dan bioenergi yang menangani masalah global terkait perubahan iklim dan semakin sedikitnya energi. Manfaat energi biomasa sendiri dapat digunakan untuk memasak, penerangan, produksi listrik dan panas. Contoh dari sumber daya biomasa yang pertama berupa limbah industri dan kota, seperti limbah padat perkotaan, lumpur limbah, dan limbah industri. Yang kedua ada tanaman energi, seperti tanaman industri, tanaman pertanian, tanaman air, tanaman energi herbal, serta tanaman energi berkayu. Yang ketiga ada residu dan limbah pertanian, yaitu berupa limbah tanaman dan hewan. Yang keempat ada residu dan limbah kehutanan, berupa residu penerbangan, pohon residu semak, dan limbah kayu pabrik. Next. Proses produksi energi biomasa terdapat dua proses, yaitu proses biologis dan proses termokimia. Proses biologis sendiri meliputi fotofragmentasi dan fragmentasi gelap, biofotolisis langsung, biofotolisis tidak langsung, dan resi biologis pergeseran air gas. Sedangkan proses termokimia meliputi pembakaran, pirolisis, pencairan, dan gasifikasi. Next. Pembakaran biomasa dilakukan di udara yang membuat energi kimia biomasa menjadi panas, tenaga mekanik, dan listrik dengan melalui peralatan seperti kompor, tungku, kettle uap, dan turbin uap. Next. Efisiensi energi dari pembakaran biomasa sangatlah rendah, yaitu berkisar antara 10-30%, dan produk samping yang berkaitan dengan emisi polutan membuat proses ini tidak cocok untuk produksi hidrogen yang berkelanjutan. Pada proses pencairan next. Pada proses pencairan biomasa dipanaskan dengan suhu 525 sampai 600 Kelvin dalam air tanpa udara dengan tekanan di bawah 5 sampai 20 megapascal. Katalis atau pelarut juga dapat ditambahkan pada proses pencairan ini, tetapi cukup sulit untuk mencapai kondisi tertentu dan produksi hidrogen rendah, membuat metode ini tidak cocok untuk produksi hidrogen. Proses termokimia dan proses biologis lainnya dapat dilakukan dengan perhatian dalam komunitas peneliti produksi hidrogen. Next. Estimasi biomasa. Terdapat banyak sekali cara dalam memanfaatkan biomasa di berbagai belahan dunia karena perbedaan dalam penggunaan bahan bakar, kebutuhan energi, harga biomasa, dan ketersediaan biomasa. Oleh karena itu, sulit untuk memperkirakan jumlah biomasa yang digunakan per tahun di negara atau wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang sebagai berikut, yaitu perbedaan region dalam iklim dan geografis, ketersediaan sumber daya musiman,
dan perbedaan dalam kelompok pendapat pengguna. Next. Biomasa combustion atau pembakaran biomasa merupakan reaksi kimia di mana suatu zat atau bahan bakar bereaksi dengan oksigen menghasilkan energi panas. Dengan menggunakan bahan yaitu air, karbon dioksida, nitrogen oksida, oksida sulfur. Bahan tersebut tergantung pada komposisi kimia bahan bakar. Pembakaran biomasa dipengaruhi dua sifat yaitu sifat kimia dan sifat fisik. Sifat kimia meliputi komposisi kimia bahan bakar, sedangkan sifat fisik meliputi kadar abu, kadar air, dan bulk density. Next. Kadar abu adalah fraksi massa abu dari massa total yang dapat dinyatakan dalam basis basah, berbasis kering, dan bebas abu kering. Abu sendiri terdiri dari unsur-unsur seperti kalium, silika, kalsium, dan fosfor. Tetapi unsur-unsur tersebut tidak berperan penting dalam perpindahan panas. Next. Kadar air. Kadar air berpengaruh terhadap jumlah jumlah bersih panas, dan dinyatakan dalam basah-basah dan bebas abu kering. Kadar air dinyatakan dalam persentase dan semakin tinggi kadar air, semakin rendah nilai energinya. Pada proses pembakaran biomasa, sebagian panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air sampai titik evaporasi sehingga mengurangi efisiensi pembakaran. Next. Pada proses pembakaran biomasa untuk menguapkan air yang terkandung massa jenisnya mengacu pada massa persatuan volume biomasa yaitu volume padat, volume pori, volume rongga. Massa jenis sendiri tergantung pada tingkat pemadatan dan diekspresikan baik dalam oven kering atau basah. Kepadatan yang dimaksud yaitu kepadatan energi bahan, transportasi, biaya energi, desain sistem pembakaran. Next. Sistem biomasa terdiri dari tungku tempat bahan bakar dan penukar panas. Kombinasi dari tungku dan penukar panas disebut kettle. Sedangkan media udara atau air digunakan sebagai pemindahan panas. Adapun jenis tungku yaitu tungku unggun besar, tungku tersuspensi, tungku terfluidasi. Next. Pada proses pembakaran, aliran udara yang baik sangat diperlukan untuk hasil pembakaran yang sempurna. Oleh karena itu aliran udara pada proses pembakaran biomasa sangatlah penting. Udara yang terlalu sedikit menyebabkan pembakaran tidak sempurna, sedangkan jika terlalu banyak juga akan menurunkan suhu pembakaran dan mengurangi efisiensi pembakaran. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Martika Wahyu. Ya, terima kasih Mas Adi. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi hidrogen dari biomasa. Pirolisis adalah proses termokimia di mana biomasa dipanaskan hingga suhu 600 sampai 800 Kelvin pada tekanan 0,1 sampai 0,5 megapascal. Adanya udara untuk merubah biomasa menjadi arang padat, minyak cair, dan senyawa gas. Dibagi menjadi dua pirolisis, yang pertama pirolisis lambat dan yang kedua pirolisis cepat. Next. Untuk pirolisis lambat tidak cocok untuk produksi hidrogen dikarenakan produk utamanya adalah arang. Untuk pirolisis cepat dapat berbentuk cair
padat atau gas. Meskipun sebagian besar proses pirolisis dirancang untuk produksi biofuel, jika suhu tinggi dan waktu tinggal fase volatil yang cukup, hidrogen dapat diproduksi secara langsung melalui pirolisis cepat atau kilat sebagai berikut. Next. Biomasa ditambah dengan panas menjadi H2 tambah CO tambah CH4 tambah produk lain. Untuk metana dan uap hidrokarbon lainnya diproduksi seperti di bawah ini. Meningkatkan produksi hidrogen CH4 ditambah H2O menjadi CO plus 3H2. Next. Untuk reaksi pergeseran air gas dapat diterapkan sebagai berikut. CO tambah H2O menjadi CO2 plus H2. Proses gasifikasi biomasa terjadi tanpa adanya oksigen pada suhu di atas 1000 Kelvin dan partikel mengalami oksidasi parsial sehingga menghasilkan gas dan arang. Next. Gas-gas yang dihasilkan selama ini proses dapat dibentuk kembali dengan uap untuk menghasilkan hidrogen dan selanjutnya dapat ditingkatkan dengan reaksi pergeseran air gas seperti di atas. Proses gasifikasi dapat diterapkan pada biomasa yang memiliki kadar air kurang dari 35%. Reaksinya dapat diberikan dengan biomasa plus panas plus uap menjadi H2 plus CO plus CO2 plus HC4 plus hidrokarbon ringan dan berat ditambah dengan arang. Next. Teknologi biogas. Biogas adalah produk fermentasi bahan limbah. Karena proses ini dikenal sebagai pencernaan anaerobik atau yang disebut AD. Dan biogas yang dihasilkan merupakan sumber energi terbarukan. Bahan baku untuk produksi biogas termasuk kotoran hewan dan limbah, fraksi organik dari limbah rumah tangga dan industri. Next. Biogas penting dalam produksi listrik, panas, dan bahan bakar transportasi. Digunakan untuk pembakaran langsung di kompor rumah tangga dan lampu gas serta untuk membangkit listrik dalam upaya mengurangi jejak karbon. Next. Ya, inilah jumlah biogas yang diproduksi dapat diperoleh dengan B sama dengan BY kali DM, di mana B adalah meter kubik, yaitu jumlah biogas yang dihasilkan. BY meter kubik per ton hasil biogas, dan DM yang disebut ton hasil biogas. Next. Keluaran energi potensial, yaitu di sini ada rumusnya BPE sama dengan B kali BCV, di mana BPE adalah keluaran energi potensial yang disebut kWh dan BCV adalah nilai kalor tergantung pada kandungan CH4 dalam biogas. Oke, terima kasih waktunya dari Mas Dika. Selanjutnya akan saya paparkan, yaitu poin 1.4.5 mengenai komposisi biogas.
Komposisi utama dari biogas sendiri terdiri dari gas metana atau CH4, karbon dioksida atau CO2, dan gas-gas lainnya. Gas metana dalam biogas jika dibakar relatif lebih bersih daripada batu bara dan menghasilkan gas CO2 yang rendah dengan energi yang dihasilkan lebih besar. Biogas juga sering disebut sebagai biometana atau biometan. Next. Selanjutnya di sini kita melihat mengenai tabel komposisi biogas, yaitu yang pertama konstitut dari metan sebesar 55-60%, karbon dioksida 40-45%, nitrogen 0,4-2%, oksigen 0,0-0,4%, hidrogen sulfide yaitu sebesar 20 sampai 4000 ppm, air itu saturasi. Next. Selanjutnya yaitu komposisi biogas. Biogas terdiri dari 50 sampai 75% CH4, 25 sampai 45% karbon dioksida atau CO2, 2 sampai 8% uap air atau H2O, dan jejak oksigen O2, nitrogen, amonia, dan hidrogen sulfida. Kandungan energi biogas sangat bergantung pada kandungan metana. Semakin tinggi kandungan metana, semakin tinggi nilai energinya. Next. Selanjutnya yaitu pemanfaatan biogas. Biogas memiliki beberapa manfaat yang cukup besar. Di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai yang pertama yaitu pembangkit listrik, yang kedua bahan bakar kendaraan, yang ketiga pemanas dan bahan baku industri. Next. Jika biogas akan digunakan sebagai pemanas, maka kandungan air dan sulfur harus dihilangkan agar pemanasan optimal. Dan jika biogas akan digunakan sebagai pembangkit listrik, kandungan air, sulfur, dan senyawa-senyawa hidrogen harus dihilangkan. Next. Sedangkan jika digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, kandungan air, sulfur, CO2, dan senyawa-senyawa halogen harus dihilangkan. 1 meter kubik biogas mampu menyalakan lampu sebesar 60 sampai 100 watt selama 6 jam, setara dengan 0,7 kilo minyak tanah, menghasilkan listrik sebesar 1,25 kWh dan dapat menggerakkan satu motor tenaga kuda selama 2 jam. Next. Selanjutnya di sini kita akan melihat macam-macam tipe reaktor biogas. Yang pertama yaitu covered lagoon, yang kedua continuous direct tank reactor atau CSTR, yang ketiga CSTR dengan resirkulasi padatan, yang keempat plug flow digester, yang kelima fixed bed reactor atau FBR, yang keenam fluid atau expand bed digester, yang ketujuh upflow anaerobic slug blanket atau UASB digester. Next. Prinsip kerja dari semua tipe reaktor biogas kurang lebih sama, yaitu menciptakan kondisi anaerobik atau kedap udara dengan mempertimbangkan kemudahan sistem inlet dan outlet bahan baku dan kecukupan mikroorganisme di dalam reaktor. Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa desain atau tipe reaktor biogas. Next. Semua tipe reaktor biogas didesain untuk memastikan adanya kontak yang cukup intens antara substrat atau bahan organik dengan mikroorganisme pandegrasi atau menghindari potensi kehilangan mikroorganisme atau washing out di dalam reaktor. Berikut ada beberapa atau reaktor. Next. Selanjutnya yaitu
parameter operasi. Anaerobic digestion atau AD memiliki beberapa parameter operasi yang mempengaruhi jumlah biogas yang dihasilkan. Untuk mendapatkan produksi biogas yang optimum, terdapat beberapa parameter yang harus dikontrol seperti temperatur, kedua pH, yang ketiga rasio CN atau karbon dan nitrogen, selanjutnya yaitu laju beban organik dan waktu detensi. Next. Faktor-faktor dalam proses AD. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses anaerobik biogas atau AD diantaranya yang pertama yaitu temperatur, yang kedua pH, yang ketiga rasio karbon nitrogen, yang keempat laju beban organik, yang kelima waktu detensi. Next. Yang pertama yaitu temperatur. Temperatur ideal bagi pertumbuhan dan kinerja mikroorganisme anaerobik berada dalam kisaran 30 sampai 40 derajat Celcius. Untuk mikroorganisme mesofilik berada di temperatur 75 derajat Celcius dan pada kisaran 40 sampai 60 derajat Celcius bagi mikroorganisme termofilik dengan temperatur optimum pada 55 derajat Celcius. Proses digestion dalam temperatur mesofilik lebih stabil karena pada kondisi ini mikroorganisme memiliki toleransi yang lebih besar terhadap perubahan kondisi lingkungan dan akan mengonsumsi energi lebih sedikit. Pada temperatur termofilik, proses degradasi berlangsung lebih cepat karena reaksi biokimia akan lebih cepat 2 kali lipat setiap kenaikan temperatur sebesar 10 derajat. Selanjutnya di sini kita akan melihat tabel kelebihan dan kelemahan sistem mesofilik dan termofilik. Di mana kelebihan mesofilik yang pertama yaitu lebih stabil, faktor inhibitor amonium tidak terlalu berpengaruh, sedangkan kelemahannya yaitu kinerja mikroorganisme lebih lambat dan waktu detensi lebih lama. Untuk kelebihan termofilik yang pertama yaitu proses degradasi lebih cepat, yang kedua proses biogas lebih besar. Untuk kelemahannya kebutuhan energi sangat besar, stabilitas proses lebih rendah. Next. Selanjutnya nomor 2 yaitu pH. Kondisi pH optimum untuk mencapai proses digestion yang stabil dan menghasilkan nilai produksi biogas yang tinggi berada dalam kisaran 6,5 sampai 7,5. Pada tahap hidrolisis dan asidogenesis, pH akan turun dengan drastis dan menciptakan lingkungan yang asam. Tahapan metanogenesis, pH berada dalam kisaran pH netral 6,5 sampai 8,5. Next. Selanjutnya yaitu rasio karbon nitrogen atau CN. Rasio C per N merupakan parameter yang penting untuk memperkirakan kebutuhan nutrisi pada proses AD. Selain itu, parameter ini juga berguna untuk mengetahui adanya indikasi konsentrasi amonia berlebih yang merupakan inhibitor bagi mikroorganisme anaerob. Rasio C per N yang optimum berkisar pada rentan 25 sampai 30. Next. Selanjutnya nomor 4 yaitu laju beban organik. Laju beban organik merupakan nilai yang menyatakan banyaknya substrat yang dapat diumpankan ke digister dengan volume dan waktu tertentu. Laju beban organik merupakan parameter penting dalam sistem kontinu. Karena jika beban organik lebih berat, maka akan terjadi peningkatan konsentrasi asam-asam volatil yang mengakibatkan kegagalan dalam proses. Next.
Nilai laju beban organik dihitung dengan persamaan laju beban organik sama dengan laju alir substrat kali konsentrasi substrat yang masuk dibagi volume digester. Next. Yang nomor 5 yaitu waktu detensi. Waktu detensi menyatakan jumlah waktu yang dibutuhkan substrat untuk tinggal di dalam reaktor. Dengan adanya waktu detensi yang sesuai, akan memungkinkan terjadinya reaksi yang lengkap dalam proses AD. Dan ini sangat tergantung pada temperatur proses. Jenis teknologi dan komposisi substrat waktu detensi yang ideal untuk terjadinya AD adalah 15-30 hari. Next. Selanjutnya di sini kita akan melihat gambaran konsep waktu detensi substrat dalam reaktor. Next. Penentuan waktu detensi adalah dengan membagi volume reaktor dengan laju aliran substrat ke dalam digester. Seperti pada persamaan di bawah, yaitu waktu detensi sama dengan volume digester dibagi laju alir substrat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ferry Rohmansyah. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab dari buku ini, subbab 1.4.7 mengenai proses anaerob digestion atau yang biasa disebut dengan produksi biogas secara anaerobik. Nah, proses ini itu merupakan langkah-langkah yang berurutan yang melibatkan penguraian bahan baku awal secara terus-menerus menjadi unit-unit yang lebih kecil. Nah, untuk setiap langkahnya itu selalu ada kelompok mikroorganisme tertentu yang terlibat dalam penguraiannya. Nah, untuk prosesnya sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama ada hidrolisis, ada asidogenesis, ada asetogenesis, dan yang terakhir ada metanogenesis. Oke, slide selanjutnya. Nah, untuk yang hidrolisis ini itu melibatkan penguraian bahan organik yang kompleks. Di antaranya itu seperti polimer menjadi unit yang lebih kecil lagi, mono dan oligomer, dan polimer seperti karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat ini diubah menjadi glukosa, dirubah menjadi piridin, gliserol, dan purin. Nah, lanjut. Untuk enzim yang tidak terhidrolisis pada bagian tadi, seperti yang tidak terhidrolisis oleh mikroorganisme, maka menghasilkan konversi bipolimer menjadi senyawa yang lebih sederhana dan mudah larut pada tahap asidogenesis. Nah, seperti ini, asam amino, asam lemak, dan gula itu semuanya itu berubah menjadi hidrogen, karbon dioksida, amonia, asam karbon, dan juga alkohol. Oke, lanjut. Nah, untuk bakteri asidogenik atau yang seperti tadi itu fermentatif mengubah produk hidrolisis menjadi substrat metanogenik. Nah, degradasi gula sederhana, asam amino, dan asam lemak menjadi asetat, karbon dioksida hingga 70% dan asam lemak volatil dan alkohol 30% selama asetogenesis. Nah, untuk asetogenesis ini yaitu merupakan produk yang tidak terasidogenesis. Nah, untuk beberapa produk dari asidogenesis yang tidak dapat diubah secara langsung menjadi metanol oleh bakteri metanogenik, diubah menjadi substrat metanogenik selama proses asetogenesis. Nah, untuk VFA dan alkohol teroksidasi sehingga menghasilkan substrat metanogenik seperti asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Sedangkan VFA yang memiliki rantai karbon lebih panjang, lebih dari 2 unit, dan alkohol yang memiliki rantai karbon lebih panjang, yang panjangnya itu lebih dari 1 unit, teroksidasi menjadi bentuk asetat dan hidrogen. Nah, produksi hidrogen meningkat tekanan parsial hidrogennya. Oke, lanjut.
Nah, untuk pada proses ini, konversi hidrogen menjadi metana terjadi selama tahap metanogenesis. Terdapat hubungan simbiosis antara organisme yang terlibat dalam proses asetogenesis dan metanogenesis. Dan proses ini biasanya berjalan paralel. Bakteri metanogenik bertanggung jawab dan produksi metana dan karbon dioksida dari produk antara 70% metana yang terbentuk berasal dari asetat, sedangkan sisanya 30% berasal dari konversi hidrogen dan karbon dioksida. Tahap ini sangat penting dalam proses destruksi atau biasa disebut dengan tahap penguraian terakhir dan juga dipengaruhi oleh kondisi operasi tersebut, komposisi bahan bakunya seperti yang dijelaskan Mas Rafiki tadi. Di antaranya itu ada pH dan juga temperatur. Nah, untuk digester yang kelebihan penguraiannya, perubahan suhu atau masuknya oksigen dalam jumlah besar dapat menghentikan produksinya metana. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tentang keuntungan teknologi biogas. Biogas yang dihasilkan dari penguraian anaerobik limbah yang dapat terurai secara alami memiliki banyak keuntungan termasuk manfaat pada lingkungan dan sosial ekonomi bagi masyarakat serta mampu berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan energi atau untuk kekurangan energi. Biogas merupakan sumber energi yang terbarukan, oleh karena itu tidak bisa habis. Nah, untuk biogas sendiri ini biasanya itu ramah lingkungan karena dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi pemanasan global. Nah, siklus karbon biogas ditutup dalam waktu yang sangat singkat, antara 1 sampai beberapa tahun. Potensi gas rumah kaca dan metana adalah 23 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan karbon dioksida yang 296 kali lebih besar daripada nitrous oksida. Oleh karena itu, penggunaan biogas sebagai lawan bahan bakar fosil dapat produksi energi dan transportasi mengurangi pemanasan global melalui pengurangan emisi CO2, CH4, dan N2O. Nah, untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi biogas memiliki potensi besar dalam hal meningkatkan keamanan pemasukan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor dan fosil bahan bakar yang berbasis. Produksi biogas berkontribusi terhadap pengurangan limbah dengan menggunakan limbah sebagai bahan baku untuk sumber energi yang berharga. Banyak negara dan kota memiliki banyak masalah yang terkait dengan produksi berlebih limbah organik dan pertanian, industri, dan rumah tangga, serta biaya yang tinggi terkait dengan pembuangan limbah, dan ini dapat diselesaikan melalui penerapan teknologi biogas. Jadi keuntungan yang kedua itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat komunitas maupun komersial. Nah, daur ulang limbah ini dapat mengurangi polusi dan penyebaran penyakit. Nah, ciri-ciri yang menarik dari digestion anaerobik ini, ia mampu menonaktifkan patogen dan parasit dan secara efektif dapat mengurangi terjadinya penyakit yang ditularkan melalui air. Nah, untuk keuntungan potensial penting lainnya dari teknologi biogas bagi banyak negara adalah ini ya, yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang baik di tingkat komunitas maupun komersial. Tenaga kerja ini dibutuhkan untuk pengumpulan dan pengangkutan bahan baku dalam produksi biogas, tenaga atau panas. Pembuatan peralatan teknis, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi biogas. Biogas juga digunakan untuk berbagai aplikasi serta penggunaan langsung untuk memasak dan penerangan dan untuk CHP. Dan dalam beberapa kasus, biogas ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam jaringan gas alam. Digunakan sebagai bahan bakar juga dalam dalam bahan bakar minyak. Substrat yang dicerna juga disebut digester yang merupakan produk samping dari sistem produksi anaerobik digestion ini. Merupakan pupuk yang sangat baik karena kaya akan nitrogen, fosfor, kalium, dan mikronutrien. Ini memiliki nilai homogenitas dan nutrisi yang lebih tinggi karena rasio karbon dan N-nya itu lebih baik secara signifikan dan juga mengurangi bau jika dibandingkan dengan kotoran hewan mentah.
Nah, teknologi biogas ini sangat fleksibel karena memanfaatkan berbagai jenis bahan baku untuk produksi biogas seperti limbah organik dari limbah padat perkotaan, industri makanan dan rumah tangga, sisa tanaman, tanaman energi, lumpur air limbah, dan banyak limbah organik lainnya. Dalam beberapa kasus, biogas ini dihasilkan dari pencernaan berbagai bahan baku atau melalui penguraian dari beberapa bahan ya. Dalam skala kecil, sistem biogas ini mudah dibangun dan dibutuhkan sedikit investasi untuk bermodalnya. Oleh karena itu, banyak peternakan atau rumah tangga di lingkungan masyarakat menjadi swasembada melalui pemanfaatan tanaman biogas dan bahan limbah yang dihasilkan oleh ternak mereka setiap hari atau limbah pertanian dan tanaman. Telah dilaporkan atau telah dijelaskan bahwasanya seekor sapi dapat menyediakan bahan limbah yang cukup per hari untuk menyalakan bola lampu sepanjang hari. Oke, next. Untuk kekurangan dari teknologi biogas ini ya, beberapa kelemahan yang terkait dengan teknologi biogas ini seperti hasil biogas yang lebih rendah karena sifat substrat yang digunakan itu sangat encer. Masalah lainnya adalah pada skala industri besar. Proses produksinya tidak terlalu menarik secara ekonomi jika dibandingkan dengan bahan bakar nabati lainnya. Nah, karena untuk biogas ini mengandung beberapa kotoran yang di dalam kotoran tersebut terdapat gas korosif ya, yang dapat merusak bagian-bagian logam dari mesin pemproduksi biogas ini atau biasa itu dengan tabung digester. Nah, di sini itu juga terdapat banyak kebutuhan untuk menghilangkan sifat-sifat korosifnya ini. Nah, mungkin bisa dilanjutkan untuk presentasi selanjutnya, Mas Hernanda. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi teknologi biogas. Biogas merupakan sumber energi terbarukan yang sangat penting karena digunakan dalam mesin pembakaran internal. Ketika gas telah dibersihkan dari karbon dioksida, saya lanjutkan. Ketika gas telah dibersihkan dari karbon dioksida, bahan bakar yang cukup homogen menghasilkan hingga 80%. 80% metana dengan kapasitas kalori lebih dari 25 megajoule per meter kubik. Metana adalah komponen biogas terpenting yang terlibat dalam proses pembakaran. Selanjutnya, produksi biogas digester atau pembangkit listrik merupakan proses yang berkelanjutan. Tetapi permintaan tenaga listrik seringkali tidak berkelanjutan, dan ini memerlukan penyimpanan. Jika dibandingkan dengan bahan bakar cair, biogas dapat disimpan dalam jumlah yang lebih besar, baik dalam tangki penyimpanan bertekanan rendah atau dalam bentuk terkompresi yang memerlukan upaya khusus. Sistem penyimpanan itu mahal, jadi ada kebutuhan untuk memastikan produksi dan konsumsi yang seimbang. Untuk meminimalkan kapasitas dan biaya penyimpanan, konsumsi bahan bakar secara kontinu dengan menggunakan mesin berkapasitas lebih kecil dengan biaya lebih rendah
dalam mode pengoperasian mesin secara kontinu dan perpindahan beban dapat menyamakan permintaan kebutuhan. Selanjutnya, biogas untuk mobilitas. Mobilitas juga bermanfaat di bidang mobilitas karena dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan berbahan bakar gas. Biometana jika digunakan dalam kendaraan dapat berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Konsep power to liquid adalah bidang menarik lainnya. Dalam komunitas penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi bahan bakar sintetis menggunakan hidrogen yang dihasilkan dari elektrolisis air menggunakan sumber energi terbarukan. Proporsi biometana dalam gas alam yang telah digunakan sebagai bahan bakar dilaporkan telah meningkat sebesar 18% pada tahun 2010 sampai 2013 dan banyak stasiun pengisian gas alam telah didirikan di Jerman. Sedangkan untuk di negara Indonesia sendiri, potensi pemanfaatan mencapai 32 watt maksudnya. Tapi kapasitas pembangkit listrik bioenergi yang terbangun baru 1.896,5 megawatt. Pemerintah menargetkan angkanya di 489 juta meter kubik per tahun di tahun 2025. Namun realisasinya hingga saat ini baru mencapai 26 juta meter kubik per tahun. Selanjutnya pembangkitan listrik dan panas. Biogas memainkan peran penting dalam aplikasi stasioner seperti kombinasi panas dan pembangkitan listrik untuk menghasilkan listrik dan panas dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Daya yang dihasilkan dapat dimasukkan ke dalam jaringan atau dapat digunakan untuk aplikasi off-grid. Dengan cara otonom memasok listrik ke kawasan komersial dan industri, atau dengan menyediakan listrik ke permukiman perdesaan atau kawasan di mana sulit atau secara finansial tidak ekonomis untuk terhubung ke nasional. Jaringan listrik dalam CHP, limbah panas dapat digunakan di sistem hilir untuk pemanasan, pengeringan, pendinginan, dan pembangkitan listrik tambahan, sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Selanjutnya, biogas untuk jaringan gas bumi. Biogas dapat dialirkan ke jaringan gas alam jika proses secara memadai dengan kualitas yang tepat. Misalnya dapat dimurnikan menjadi biometana yang memiliki kandungan metana tinggi hingga 98%. Karenanya, biogas memiliki potensi besar dalam keseimbangan. Karena jaringan gas alam dapat memainkan peran penting sebagai opsi penyimpanan jangka panjang untuk energi terbarukan. Dikutip dari Outlook Energi Indonesia 2019, pada tahun produksi gas bumi 2,9 juta mmscv yang digunakan terutama untuk memenuhi konsumsi dalam negeri di sektor industri feedstock dan atau energi pembangkitan listrik, gas kota, rumah tangga, dan komersial, serta gas lift sebesar 1,7 juta. Selain itu, gas bumi
juga dijadikan sebagai komoditas ekspor dalam bentuk LNG dan gas pipa sebesar 1,2 juta MSCF. Persentase ekspor melalui pipa atau LNG terhadap total produksi gas bumi menurun dari 50% pada tahun 2009 menjadi 40% pada tahun 2018. Perkembangan produksi dan ekspor gas bumi di Indonesia bisa dilihat di tabel di sini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adi. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.